Nah, tidak disebut sederhana dan gampang gimana. Tidak perlu puasa atau tirakat, apalagi bertapa. Tidak perlu menyediakan ube rampe dalam bentuk sesaji apapun. Gratis pula. Cukup dengan rasa kesadaran yang sadar, Sang Empunya akan menuntun kita. Kalau yang menuntun adalah Sang Empunya itu sendiri, guru sejati itu sendiri, Romo itu sendiri, apa masih ada sulit, sesat, salah, dan mustahil? Ayo. Cukup kita sadari saja dengan rasa kesadaran kita yang sadar. Mulai dari awal hingga akhir patrap, gerakannya, bacaannya, prosesnya, semua dan segalanya yang terjadi ketika kita patrap semedi mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Terima, rasakan, hayati, nikmati, ikuti dengan rasa kesadaran yang sadar. Selesai. Sederhana kan? Gampang kan? Mudah kan? Kurang klik Pak Web. Waduh. Dan benar. Oke. Baiklah Prokatan Kinasiku sekalian. Tapi ini contoh dari saya loh ya. Kalau diibaratkan sebuah kidung, panjenengan harus punya cengkok sendiri. Jangan meniru cengkok saya. Ini hanya sekedar contoh saja. Karena yang benar, kebenaran sejati adalah cengkoknya sendiri, bukan cengkok tiruan. Oke? Dengan bahan, ilmu pengertian, dan ilmu pemahaman, serta ilmu pengetahuan yang sudah saya kabarkan melalui ratusan artikel dan video saya di internet, sekarang kita kan sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama memahami, sudah sama-sama mengetahui wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Nah, jadi ketika kita sedang patrap kunci misalnya, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Artinya kita harus ingat, harus sadar betul bahwa kunci yang sedang kita patrapkan itu adalah saudara mutmainah kita sendiri yang memiliki sifat pasrah kepada Tuhan dan mempunyai sikap manembah atau tunduk kepada Tuhan. Lalu, arahkan kesadaran kita kepada yang disebut pasrah. Jadi menyerah dan berserah dirilah ketika patrap kunci. Maksudnya jangan ada daya dan upaya dalam bentuk apapun. Pasrah dan menyerahlah. Tundukkan ego pamrih arogan kita serendah-rendahnya. Yang namanya orang pasrah, menyerah, kan begitu. Tidak ada bentuk usaha apapun selain tunduk patuh. Jika masih ada daya upaya, berarti bukan pasrah namanya. Belum tunduk itu. Kalau rasa kesadaran bisa sadar, artinya bisa menyadari seluk-beluk patrap kunci. Ini ketika kita berlanjut ke patrap paweling. Yang tak lain dan tak bukan adalah saudara kita Aluamah yang memiliki sifat menerima apapun keputusan Maha Suci hidup dan sikapnya adalah menunggal. Proses apapun yang terjadi ketika kita sedang patrap semedi pasti bisa menerima. Tidak ada protes, tidak ada instruksi, tidak menebak-nebak, tidak mengira-ngira, tidak berontak, tidak enak atau tidak enak, tidak enak atau enak, tetap tunduk pasrah. Digigit nyamuk sekalipun ibaratnya, digigit nyamuk atau pinggangnya terasa pegal pun dengan penuh kepasrahan, dengan tetap penuh kepasrahan yang tunduk, pasti tidak kesulitan untuk berterima kasih kepada Maha Suci hidup. Apapun itu, bagaimanapun itu, pasti bisa mudah mengucapkan terima kasih. Tidak ada penolakan, apalagi pengingkaran. Nah, karena
sudah pasrah dan tunduk, apapun kejadiannya bisa menerima dengan rasa kesadaran yang sadar, akhirnya kelima isi tubuh atau raga kita ini otomatis akan manunggal. Sehingganya ketika kita menyebut asmo sejati kita yang tak lain dan tak bukan adalah saudara pancer kita yang memiliki sifat mempersilahkan kuasa Maha Suci hidup dan sikapnya melebur, maka secara otomatis pula kelima isi raga atau tubuh yang sudah manunggal tadi akan dengan mudah melebur jadi satu kesatuan dengan pancernya tersebut hidup atau Romo atau Gusti. Karena kelimanya sudah melebur menjadi satu kesatuan dengan hidup atau Romo atau Gusti, maka ketika kita mijil yang tak lain dan tak bukan adalah saudara amarah kita sendiri yang memiliki sifat merasakan kenyataan Maha Suci hidup dan sikapnya menyempurnakan, maka secara otomatis pula kelima isi tubuh atau raga kita yang telah melebur menjadi satu kesatuan dengan pancernya tadi langsung sempurna. Jadi sehingganya yang mijil itu bukan angan-angan, bukan perasaan, bukan pula rasa, bukan hayalan itu dan ini, melainkan hidup itu sendiri, Romo itu sendiri, Gusti itu sendiri. Karena yang mijil itu bukan angan-angan kita, bukan perasaan kita, bukan rasa, bukan hayalan itu dan ini, melainkan hidup itu sendiri, Romo itu sendiri, Gusti itu sendiri, sehingganya apapun dan bagaimanapun yang ada hanya kesempurnaan cinta kasih sayang yang mewah. Karena singkir adalah saudara supiah kita yang memiliki sifat menebar cinta kasih sayang Maha Suci hidup dan bersikap menyempurnakan pati lan urip atau dunia akhirat atau hidup dan mati atau lahir dan batin sempurna. Dan kesempurnaan yang mewah dunia akhirat atau lahir batin ini bisa dinikmati hingga 7 keturunannya. Kalau sudah semua itu tapi belum dapat merasakan atau belum bisa merasakan atau belum bisa menikmati atau belum mendapatkan kesempurnaan yang mewah itu, Pak Web. Kalau sudah, tidak mungkin tidak. Saya ulangi lagi. Kalau sudah, tidak mungkin tidak. Artinya pasti dapat merasakan, pasti bisa merasakan, pasti bisa menikmati, pasti bisa mendapatkan kesempurnaan yang mewah itu. Tidak mungkin tidak. Kalau merasa sudah, namun belum mendapatkan, merasakan atau belum bisa menikmati atau belum bisa mendapatkan kesempurnaan yang mewah itu, coba introspeksi diri. Introspeksi dirilah. Karena apa yang saya kabarkan ulang dari awal hingga akhir video ini itu hanya untuk Putro Romo, bukan untuk selain Putro Romo. Dan Putro itu selalu digadang, selalu dikudang, selalu ditimang-timang oleh Romo sebagai kitab suci sejati ada makna wujudnya. Bagi sesama makhluk hidup, mulangre sejati ucapannya bagi sesama makhluk hidup dan berbudi bawa laksana lakunya bagi sesama makhluk hidup. Jadi introspeksi dirilah sebagai Putro. Sudahkah kita seperti yang ditimang-timangkan oleh Romo tersebut? Kalau belum, berarti belum Putro, bukan Putro. Jadi jangan instruksi, jangan protes jikalau tidak mendapatkan kesempurnaan dunia akhirat, lahir batin yang mewah itu. Sebab karena kesempurnaan dunia akhirat lahir batin yang mewah itu hanya untuk Putro Romo, bukan selain Putro Romo. Dan tenang, semoga tercerahkan. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai,
damai tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang Moho Suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan.